Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vina Panduwinata, Maya Puspitasari, Armita Dinda Pradila, dan Wiwin Damayanti akan menyampaikan materi presentasi mengenai konsep tentang pasar. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Vina Panduwinata dan materi kedua akan disampaikan oleh Wiwin Damayanti. Saya akan menjelaskan tentang konsep pasar. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Pasar merupakan proses hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pasar. Yang pertama, adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang menentukan struktur pasar. Yang pertama, jumlah penjual atau produsen. Jumlah produsen akan menentukan jumlah penjual dalam suatu industri atau pasar. Semakin banyak produsen memproduksi barang yang sama, akan semakin keras persaingan dalam pasar. Yang kedua yaitu jenis atau sifat barang. Sifat atau jenis barang juga mempengaruhi struktur pasar. Yang keempat yaitu fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi. Dalam kegiatan distribusi ini, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua yaitu fungsi pembentukan harga. Pasar berfungsi sebagai pembentukan harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengorganisasikan produksi. Barang dan jasa di pasar akan terjadi jika harga dianggap murah oleh konsumen. 5. Bentuk pasar berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Merupakan struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak dalam penjualan atau produsen. Yang kedua, barang yang dijual homogen. Yang ketiga, setiap perusahaan bebas masuk dalam pasar. Yang keempat, penjual dan pembeli secara individu tidak dapat memengaruhi harga. Yang kelima, harga ditentukan melalui pasar, permintaan, dan penawaran. Dan yang terakhir, penjual atau pembeli mengetahui sepenuhnya informasi pasar. Yang kedua itu ada pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat memengaruhi penentuan harga. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli itu ada 3. Yang pertama, mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Yang kedua, pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli terwujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut.
Yang ketiga, itu ada pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Dapat didefinisikan suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri persaingan monopolistik: yang pertama, terdapat banyak penjual; yang kedua, barangnya berbeda corak; yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan memengaruhi harga; yang keempat, masuknya ke dalam industri relatif mudah; yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Yang keempat, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja. Biasanya terdapat perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli. Beberapa perusahaan ini memengaruhi perusahaan-perusahaan lain. Sifat saling memengaruhi, mutual interdependence, ini merupakan sifat yang khusus dari perusahaan dalam pasar oligopoli yang tidak didapati dalam bentuk pasar lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli: yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Dan yang keenam, ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Apabila terjadi ketidakstabilan harga maupun jumlah atau keseimbangan, yaitu kelebihan permintaan atau penawaran menurut mekanisme pasar, akan mendorong kembali harga keseimbangan. Bisa keseimbangan baru atau keseimbangan. Oleh karena itu, proses terbentuknya harga pasar terjadi karena interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar didefinisikan sebagai pertemuan permintaan dan penawaran. Interaksi permintaan dan penawaran pada titik keseimbangan akan menciptakan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Ini ada contoh tabelnya. Jadi kesimpulannya, harga barang yang ditawarkan setara dengan harga barang yang diminta, itu yang disebut dengan keseimbangan. Seperti pada sebuah grafik ini, permintaan dan penawaran ditemukan dalam satu titik, itu yang disebut dengan keseimbangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih.